Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang sekali kami dapat menjumpai Anda kembali dalam season terbaru program Titik Terang. Ini adalah program yang akan membahas, mengupas, serta menelaah salah satu karya monumental dari Hazrat Khalifatul Masih Rabi' rahmatullah alaih, Hazrat Mirza Tahir Ahmad rahmatullah alaih, yakni buku beliau Christianity: A Journey from Fact to Fiction. Di dalam buku ini Huzur kemudian menjelaskan dan menelik dan menelaah serta melihat perubahan-perubahan dalam ajaran Kristen dalam jangka waktu yang sangat panjang, lebih dari 2000 tahun, dari sudut pandang logika dan ilmiah tentunya. Perlu kami sampaikan bahwa program ini tidak bermaksud untuk merendahkan orang-orang Kristen ataupun pribadi Yesus Kristus. Sebagai Muslim, merupakan suatu unsur mendasar dalam keimanan kami untuk mengimani kebenaran Yesus Kristus, menerima beliau sebagai seorang Rasul Allah yang istimewa dan terhormat. Namun ketika kebenaran menuntut titik terang dalam menemukan kejujuran terhadap logika, pikiran sehat dan pemahaman manusia, maka kita tidak dapat mengelak untuk tidak meninjau kembali pandangannya terhadap ajaran Kristen. Program ini tidak bermaksud menimbulkan suatu jurang pemisah antara orang-orang Kristen dengan Kristus. Sebaliknya, program ini diharapkan menjadi titik terang bagi semua orang untuk lebih dekat kepada kenyataan diri Yesus Kristus dan menjauh dari mitos atau dongeng hayalan yang telah diciptakan di seputar beliau. Baiklah pemirsa, pada episode kali ini kita masih akan membahas subbab peran Paulus. Saya Arif Abdul Hai, dan seperti biasa bersama kita semua telah hadir narasumber kita yang sangat setia menemani kita, Bapak Rakiman Ramjumaan, merupakan dosen Jamiah Ahmadiyah Indonesia dan juga ahli kristologi. Kita akan sapa beliau dan kita akan membahas pembahasan yang sangat menarik ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang saya jelaskan tadi, episode tentang Paulus masih sangat luar biasa menarik, sangat panjang, 3 episode mungkin akan kita lalui dengan pembahasan Paulus ini Pak. Dan masih banyak ya, saya rasa pemirsa MTA di rumah juga masih bertanya-tanya berkenan dengan titik terang, artinya siapa Paulus ini yang sebenarnya. Kemarin kita sudah membahas siapa sosok Paulus, apa misi atau motif utama dari Paulus yang bukan kita simpulkan bukan untuk menyebarkan ajaran Yesus, tetapi lebih kepada motif pribadi, begitu bisa dikatakan ya Pak ya. Dan di episode kali ini kita akan membahas masih subbab peran Paulus, tapi pertanyaan pertama saya bahwasanya kekristenan saat ini bukanlah Kristen yang diajarkan Yesus. Artinya terpisah jauh sekali dengan apa-apa yang disebut dengan ajaran Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Saya ingin mengatakan dan mengklaim bahwasanya ini adalah pemikiran dari Paulus yang kemudian kita kenal dengan Paulinism. Artinya mengapa ajaran ini muncul, tentunya disebabkan oleh Paulus itu sendiri, pemikiran Paulus. Tetapi untuk lebih jelasnya Pak, bisa dijelaskan kepada pemirsa di rumah bahwasanya mengapa ajaran ini kemudian muncul dan berkembang. Sedangkan tadi di Nazaret, di Yerusalem, artinya di tempat-tempat suci orang-orang Kristen, itu masih ada pengikut Yesus yang sangat setia. Ada Yakobus di sana, ada Petrus di sana, tetapi muncul ajaran Paulinism dan berkembang. Boleh dijelaskan Pak? Iya, pertanyaan yang sangat menarik ya, dan ini konteksnya adalah kekristenan modern dewasa ini di Eropa terutama, di mana istilah Paulinism kemudian muncul dan berkembang. Dan ini dilandasi oleh hasil penelitian para sejarawan teolog Kristen sendiri, yang mereka kemudian setelah melakukan riset, melakukan kajian, kemudian menyimpulkan bahwa kekristenan yang ada di Eropa ini ternyata bukan kekristenan ala Yesus, tetapi kekristenan yang lebih condong pada Paulus. Nah, oleh karena itu sebutan atau istilah yang mereka gunakan adalah Paulinism. Paulinism itu adalah ism-ism atau ajaran-ajaran yang dibuat atau diciptakan oleh Paulus atau Saul, yang kemudian diketahui bahwa ajaran ini
bertentangan sama sekali dengan ajaran-ajaran yang telah disampaikan, telah diajarkan, telah didakwahkan oleh Yesus sendiri pada masanya. Dan kita harus ingat juga bahwa kenapa terjadi kontradiksi antara ajaran yang disampaikan oleh Yesus dengan kemudian ajaran yang diberikan oleh Paulus yang dikenal sebagai Paulinism di Eropa sana. Ini memang satu kajian yang sangat mendasar yang saat ini orang-orang Eropa kemudian memahami ada perbedaan antara kekristenan ala Yesus dengan kekristenan versi Paulus. Nah, perbedaan-perbedaan itu sebenarnya sangat mudah kita dapati dalam Perjanjian Baru ya. Dan di sini juga Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahmatullah alaih menyatakan dengan tegas bahwa sebenarnya sosok Yesus itu sangat pure, sangat murni. Ajaran-ajarannya masih kita dapati di dalam Perjanjian Baru, mulai dari Injil Matius misalnya sampai pada kitab-kitab terakhir yang tentu saja ditulis oleh orang-orang yang dianggap sebagai murid utama Yesus. Misalnya tadi ada sosok Yakobus. Dalam Perjanjian Baru saya sudah singgung ada surat Yakobus, dan surat Yakobus ini tentu saja berbeda mungkin 360 derajat dengan apa yang diajarkan oleh Paulus. Karena Yakobus ini adalah murid utama Yesus. Kalau surat itu kita nyatakan adalah asli, berasal dari Yakobus, dan faktanya memang demikian. Isi surat Yakobus itu adalah sesuatu yang mirip dengan ajaran Yesus yang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Paulus. Bahkan tidak perlu jauh pada surat Yakobus, pada Injil-Injil yang ada saja, misalkan Injil Matius atau Injil Markus, suara asli Yesus itu atau ajaran asli Yesus masih ada terdapat di dalamnya. Walaupun mungkin sebagian besar ajaran Yesus sudah direduksi, sudah dirubah oleh para penulis Injil yang memang kita tahu bahwa mereka bukanlah murid-murid Yesus yang asli. Artinya karena Injil-Injil yang ada sekarang itu ditulis sudah belakangan di era setelah Yesus dan bukan berasal dari saksi mata asli murid-murid Yesus. Nah, kalau kita kembali pada kontradiksi yang terjadi antara ajaran yang disampaikan oleh Yesus dengan Paulus, itu memang sangat jauh berbeda. Nah, oleh karena itu kita harus kembali ke konsep awal bahwa murid-murid pertama Yesus tentu saja mereka menganut akidah Nazarene atau Notrim tadi. Karena mereka adalah memahami sosok Yesus sebagai seorang Yahudi, sebagai seorang Mesias, sebagai seorang manusia yang diangkat oleh Tuhan sebagai utusannya atau nabi. Dan tentu saja ini adalah sosok murni yang menyuarakan kebenaran tanpa mitos, tanpa embel-embel yang lain. Tetapi kalau kita baca surat-surat Paulus, terutama pencitraannya mengenai Yesus, kita sudah melihat bahwa Yesus dijadikan sedemikian rupa oleh Paulus dari seorang manusia biasa menjadi seorang Mesias yang memiliki sifat-sifat anak Tuhan, bahkan Tuhan itu sendiri. Ini dari satu sisi teologi atau akidah ya, terkait dengan kepercayaan yang utama dalam kekristenan. Artinya apa? Murid-murid awal Yesus itu mereka memandang Yesus hanya seorang manusia biasa, seorang nabi yang diangkat oleh Tuhan, dan masih meyakini hukum-hukum yang tercantum di dalam kitab suci Taurat pada masa itu ya. Dan sebaliknya Paulus, kalau kita baca tulisan-tulisan beliau, itu sangat menentang atau menolak ajaran-ajaran yang ada di dalam Perjanjian Lama. Bahkan menyatakan bahwa Taurat itu atau hukum Taurat itu adalah kutuk atau laknat, sehingga harus menjauh dari Taurat tersebut. Nah, sehingga kalau kita lihat nanti dari segi muamalah atau fikihnya atau syariat-syariat hukum Taurat, Paulus sama sekali tidak menggunakan hukum-hukum Taurat tersebut. Contohnya salah satunya adalah mengenai khitan.
atau mengenai sunat. Ketika Yesus mengajarkan bahwa murid-murid beliau harus disunat sesuai dengan hukum atau tradisi Taurat, Yahudi. bahkan sesuai tradisi Yahudi itu sekian hari dihitan, sekian hari diberi nama. Tetapi Paulus dengan terang-terangan menyatakan bahwa kita tidak perlu lagi hukum Taurat terkait dengan hitan atau sunat tersebut. Yang penting kita sudah melakukan hitan hati. Artinya sunat hati. Maksudnya kalau hati kita baik ya sudah cukup, tidak perlu sunat secara fisik. Padahal Yesus mengajarkan bahwa dan beliau sendiri terbukti melakukan hitan juga pada usia misalkan sekian hari, dan juga diberi nama dengan nama yang baik 7 hari kemudian. Tetapi kalau kita lihat ajaran Paulus itu menentang hitan. Dianggapnya bahwa khitan secara fisik itu tidak perlu. Yang perlu adalah khitan secara ruhani atau khitan sunat hati. Nah itu salah satu perbedaan dari segi muamalah atau fikih yang mendasar, yang membuktikan bahwa ajaran Yesus yang berpedoman pada hukum Taurat kemudian dipatahkan oleh ajaran Paulus yang menyatakan Taurat itu adalah kutuk atau laknat. Nauzubillah. Iya Pak, jadi jelas sekali kontra ya. Kita hanya mengambil satu bagian Taurat saja, itu tentang khitan. Sangat jelas sekali perbedaan. Artinya memang ini bukan ajaran yang diajarkan oleh Yahudi, yang diajarkan oleh Yesus, tetapi memang murni dari pemikiran Saul atau Paulus yang kemudian dianggap sangat agung oleh dunia Kristen Barat. Kemudian saya ingin tanyakan berasal dari kepenasaran saya begini Pak. Apakah pada saat itu, pada saat ajaran Paulus ini berkembang, kita katakanlah di dunia Barat saat itu, apakah atau kapankah Kristen murni, artinya yang berada di Yudea, di Yerusalem, di Nazaret, seperti yang Bapak sampaikan tadi, apakah memberikan perlawanan atau mereka memang tidak berdaya karena mungkin kurangnya pengikut atau sedikitnya orang yang mengikuti, kemudian semua Kristen kemudian berada di bawah naungan Paulus. Mungkin bisa disinggung sedikit saja Pak, apakah di zaman sekarang ini adakah Kristen yang kemudian berada di luar sistem Paulinisme ini Pak? Iya, kita kembali ke episode yang sebelumnya ketika membahas masalah konsili-konsili yang telah dilakukan pada masa misalkan Kaisar Konstantin pada tahun 325 Masehi atau abad keempat. Itu terjadi satu pertentangan yang sangat luar biasa, di mana kelompok Arianism atau Arius itu melawan kelompok Athanasius, yang Athanasius ini meyakini Trinitas dan sejenisnya. Nah ini yang kemudian disupport oleh Kaisar Konstantin, dan di saat itu jugalah kemudian Kaisar Konstantin kemudian menyatakan bahwa semua ajaran yang berbeda dengan ajaran Athanasius yang Trinitas tadi dan sejenisnya itu, yang kita kenal sebagai kekristenan modern sekarang ini, kemudian menafikan atau menghilangkan ajaran dari kelompok Arius, menyatakan bahwa mereka adalah Arius dan kelompoknya ini ajaran bidat, sesat, heresi, dan harus dimusnahkan. Bahkan referensi atau buku-buku pegangan mereka pun harus distorkan dan kemudian dimusnahkan. Nah dari kondisi abad keempat, kemudian abad kelima dan abad keenam, kita memahami tadi di episode yang sebelumnya juga saya sudah menjelaskan bahwa Nasarene itu juga masih ditemukan sebenarnya. Mereka sudah menyingkir atau istilah kasarnya itu melarikan diri dari pusat kekristenan ke daerah-daerah yang menurut mereka dianggap aman. Misalkan tadi di Khuzestan, di perbatasan Irak dan Iran, dan lokasi-lokasi lain yang dianggap masih aman untuk mempraktekkan ajaran asli Yesus dan tidak memiliki keraguan atau tidak ada yang akan mengintimidasi mereka. Artinya pada abad kelima dan keenam saja mereka sudah harus berjuang supaya ajaran-ajaran asli Yesus ini bisa eksis. Nah kemudian kalau kita lihat tahap berikutnya selama 14 abad, dari abad ke-6 sampai abad ke-20 ini,
Iya, tentu saja masih ada kelompok-kelompok atau sekte-sekte Kristen yang mereka menyatakan kamilah yang mewarisi ajaran-ajaran asli Yesus. Karena setiap kelompok di antara mereka itu mengklaim bahwa kamilah yang mewarisi ajaran asli Yesus. Nah, biasanya kelompok-kelompok itu walaupun ajaran asli Yesus hanya sedikit mereka laksanakan atau imani, tetapi akan nampak perbedaan yang sangat kontras. Misalnya apabila ada satu kelompok yang menentang atau menolak Trinitas misalnya. Nah, sudah dipastikan bahwa kelompok itu sebenarnya adalah meneruskan ajaran-ajaran Yesus yang asli yang berbeda dengan ajaran Trinitas yang diajarkan oleh Paulus atau konsili pada abad-abad ketiga dan keempat Masehi, atau ajaran-ajaran lain yang memang bertolak belakang dengan apa yang dipahami oleh para murid awal Yesus tadi, apakah itu Yakobus, apakah itu Yudas Thomas dan lain-lain. Nah, artinya dari sini saja secara mudah kita bisa mengetahui mana kelompok Kristen yang melaksanakan ajaran Paulus dan mana yang masih melakukan atau meneruskan ajaran Yesus meskipun hanya sedikit ya. Misalkan tadi tidak mengakui misalkan Yesus sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Sampai sekarang kita melihat ada kelompok atau komunitas Kristen yang masih mempercayai bahwa Yesus itu bukan Tuhan atau anak Tuhan, misalnya seperti itu. Bahkan ada yang mereka meyakini Yesus tidak mati di salib, Yesus tidak dibangkitkan dari kematian, Yesus tidak dilahirkan sebagai anak Tuhan. Itu masih ada sampai sekarang gerejanya juga. Dan itu artinya adalah bahwa menurut kita mereka inilah yang melaksanakan ajaran-ajaran Yesus walaupun dalam kadar yang minim. Artinya apa ya? Karena tekanan sangat kuat sehingga mereka hanya bisa melaksanakan hal-hal yang kecil semacam itu. Nah, seperti itu. Tapi pada prinsip bahwa Yesus mengatakan Yesus bukan Tuhan, kita bisa simpulkan bahwa mereka lah pewaris rohani dari ajaran Yesus, Pak. Kemudian poin menarik juga yang kita lihat di buku ini juga bahwasanya di dalam Injil atau Perjanjian Baru selalu dijelaskan bahwa kerajaan Tuhan akan datang. Artinya Yesus datang kedua kalinya sebagai rohani. Yesus akan bangkit, akan turun kedua kalinya atau dalam wujud yang lain. Nah, yang kemudian menjadi pertanyaan saya, Pak, apakah di ajaran Paulus atau di Paulinism, jika kita kaitkan dengan kedatangan Yesus di masa yang akan datang di akhir zaman dalam wujud yang lain, apakah Paulus pernah menyinggung ini atau benar-benar menafikan bahwa kedatangan Yesus yang kedua itu adalah kedatanganku? Boleh dijelaskan, Pak? Iya, kalau kita mengkaji surat-surat Paulus yang jumlahnya ada 11 dalam Perjanjian Baru, artinya Perjanjian Baru ini kan terdiri dari 27 kitab ya. Surat Paulus itu adalah surat yang terbanyak, 11 buah, 11 surat, bayangkan 11 berbanding 27, artinya hampir 50%-nya Paulus menulis surat itu. Sedangkan kelompok yang dianggap murid asli Yesus, suratnya hanya terbatas saja. Paling banter kita menyatakan bahwa Injil Markus itu masih ada jejak-jejak asli ajaran Yesus. Setelah itu Injil Matius. Nah, kalau Lukas, Yohanes itu sangat minim sekali ajaran Yesus yang asli yang terdapat di dalamnya. Nah, kemudian surat-surat yang lain paling surat Yakobus misalkan yang ditulis oleh Yakobus yang artinya adalah murid asli Yesus yang namanya berkali-kali saya juga telah sampaikan. Dan ajaran Yakobus memang yang berasal dari Yesus yang ada di dalam surat itu sangat berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Paulus. Nah, itu sebenarnya dari situ kita bisa melihat. Dan ajaran Paulus mengenai misalkan eskatologi atau kedatangan Yesus yang kedua kali, kalau kita baca dalam surat-surat Paulus yang jumlahnya 11 itu, secara spesifik itu sebenarnya tidak ada. Yang ada justru adalah apa yang diungkapkan oleh Yohanes. Tapi ini bukan Yohanes Pembaptis paman Yesus ya. Tapi Yohanes yang lain, murid Yesus yang kemudian diasingkan di Pulau Patmos, dan itu suratnya ada
di surat terakhir dalam Perjanjian Baru yang disebut sebagai wahyu kepada Yohanes atau penyingkapan atau revelation dalam bahasa Inggrisnya. Nah, di sanalah Yohanes di Pulau Patmos ketika diasingkan itu menulis satu nubuatan bahwa di akhir zaman nanti eskatologinya adalah akan muncul kembali Yesus datang kembali dengan ciri-ciri yang itu sebenarnya kalau kita kaji itu menunjukkan kedatangan dari Nabi Muhammad atau Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam ya. Nah, seperti itu. Artinya secara umumnya di surat-surat Paulus yang 11 itu tidak ada indikasi atau tanda-tanda Paulus menyebutkan kedatangan Yesus yang kedua. Yang ada justru di Injil yang masih ada jejak Yesus yang aslinya yaitu Markus, kemudian Matius, surat Yakobus, dan kemudian di surat Yohanes yaitu Revelation atau wahyu atau kitab penyingkapan yaitu kitab terakhir dalam Perjanjian Baru. Nah, seperti itu. Artinya memang dalam ajaran Paulus yang kita klaim sangat berbeda dengan ajaran Yesus, artinya ajaran Hazrat Isa. Karena memang inti dari ajaran Isa seperti yang kita ketahui dalam Al-Quran juga dijelaskan untuk mengabarkan seorang kedatangnya seorang nabi yang bernama Ahmad. Kemudian di dalam Injil disebutkan sebagai roh kebenaran yang kemudian akan mengembalikan keesaan Tuhan, mengembalikan tauhid. Tapi memang benar di dalam Paulus tidak disebutkan sama sekali. Di 11 surat Paulus menafikan, artinya tidak menyinggung sedikit pun berkenaan dengan kedatangan Yesus. Artinya kemudian lagi-lagi kita berkesimpulan bahwa apa yang dibawa Paulus bukanlah apa-apa yang ingin disampaikan oleh Yesus. Ini akan menarik Pak. Mungkin di episode berikutnya kita akan memasuki subbab baru, tetapi berkenaan dengan Paulus, semoga pemirsa di rumah mengerti dan memahami, dan juga saudara-saudara muslim kita yang lain di luar Ahmadiyah juga memahami tentang ilmu yang sangat berharga ini Pak. Terima kasih atas penjelasannya Pak. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, Alhamdulillah demikianlah pembahasan kita pada episode kali ini terkait subbab peran Paulus. Semoga bisa menjadi titik terang dan khazanah ilmu serta iman bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Insya Allah kita akan bertemu lagi di program Titik Terang episode berikutnya. Kami pun ingin mengajak Anda untuk senantiasa menyaksikan program-program menarik MTA lainnya, terutama khutbah huzur Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Adatallah bin Nasril Aziz hanya di MTA Indonesia tentunya. Jazakumullah atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Arif Abdul Hai beserta kerabat kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.